والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang lalu kita telah masuk pada pembahasan ma'rifah dan nakirah. Yang dimaksud dengan isim nakirah itu bagaimana? Hendak ya Iqbal. Naam, yaitu suatu lafaz yang diletakkan untuk menunjukkan suatu makna yang naam belum tertentu. Baik, diletakkan tidak menunjukkan makna yang tertentu tapi maknanya umum. Al-lafdzul ladzi wudi'a la liyadulla 'alal mu'ayyan. Lawannya ma'rifah berarti apa? Alif. Nah, untuk menunjukkan suatu hal yang telah tertentu. Asal dari isim-isim hukumnya nakirah atau ma'rifah? Inda Nafi'. Nakirah. Nah, makanya isim-isim yang ma'rifah itu sedikit dibandingkan dengan isim-isim yang nakirah. Asalnya nakirah, kemudian ketika kemasukan hal-hal yang menjadikan dia ma'rifah maka berubah menjadi isim yang ma'rifah. Baik. Yaitu diantaranya yang mengubah isim nakirah menjadi ma'rifah apa? Indah Khalid. Sesuatu yang menjadikan nakirah menjadi ma'rifah apa itu? Kemasukan al-ta'rif. Nah, dan ini menjadi apa? Menjadi tanda khas. Tanda khas pada isim nakirah. Apabila dia bisa menerima al-ta'rif yang dengannya dia menjadi ma'rifah maka dialah nakirah. Ya, isim itu nakirah berarti. Dan kita telah mengambil beberapa jenis isim ma'rifah kemarin, yaitu dua, dhamir dan alam. Baik, yang dimaksud dengan dhamir apa itu? Indah Abu Abdul Razak. Kata ganti. Nah, yang dalam lembaran kita diistilahkan dengan apa? Pengertiannya al-dhamir huwa ma wudi'a lid-dalalati 'alal mutakallim awil mukhatab awil ghaib. Dhamir adalah suatu kata yang diletakkan untuk menunjukkan atas makna mutakallim, orang pertama yang berbicara, atau mukhatab, orang yang kedua yang diajak bicara, atau al-ghaib, orang ketiga yang dibicarakan. Baik, atau dengan istilah yang lebih mudah dalam bahasa kita ya kata ganti. Nah, dhamir ini keseluruhannya ma'rifah, bahkan menduduki apa? Kedudukan ma'rifat yang paling kuat. Nah, yang dari sisi kedudukan i'rabnya, ya kondisi i'rabnya, dhamir terbagi menjadi tiga: dhamir rafa, dhamir nasab, dan dhamir jar. Kenapa tidak ada dhamir jazm? Indak Wahyu, kok tidak ada dhamir jazm? Nah, karena dhamir masuknya isim, tidak bisa. Nah, isim itu dimasukkan dalam i'rab jazm. Baik.
Dan pembagian dhamir fanifillah antum ingat kembali dulu telah kita lewati. Ada muttasil dan munfasil. Muttasil itu yang bersambung dengan fiilnya, munfasil yang terpisah dari fiilnya. Kaidah dalam masalah ini apa? Berhubungan dengan munfasil dan muttasil, Hudzaifah. Apa saja kaidah berhubungan dengan muttasil dan munfasil? Ahmad. Selama bisa menggunakan dhamir muttasil maka tidak diperkenankan untuk menggunakan dhamir munfasil. Naam, ini diingat-ingat. Kaidah pokok dalam masalah ini, ikhwan. Naam. Kemudian kalau dhamir mudah, ikhwan. Kenapa? Karena hanya masalah menghafal saja. Antum harus hafal dhamir-dhamir itu. Kemudian alam. Yang dimaksud dengan alam itu apa, Ismail? Nama. Dalam lembaran kita yaitu al-ismul ladzi yu'ayyinu musammahu mutlaqan. Yaitu isim, yaitu satu nama yang menentukan hal yang dinamai secara mutlak. Nah, ketika sesuatu dinamai Muhammad, yang menentukan orang yang bernama Muhammad. Dan alam dari sisi ada tidaknya nilai, celaan dan pujian terbagi menjadi berapa? Mukasyah 3, yaitu isim, terus laqab, terus kunyah. Nah, seorang dikenal dengan apa? Dengan al-a'raj. Al-a'raj ini nama atau kunyah? Hendak Nabil. Al-a'raj nama atau kunyah? Nama. Apa? Laqab. Nam, laqab karena ada nam nilai dzam atau madah. Baik. Ada penetapan cacat padanya. Sedangkan kunyah jelas pokoknya semua yang diawali dengan abu dan ummu. Ini asalnya kunyah. Kemudian alam dari sisi penunjukan maknanya kepada individu ataukah kepada suatu jenis terbagi menjadi berapa? Maulana? 2, yaitu alamun syakhsi dan jinsi. Yang dimaksud alamul jinsi yaitu apa? Al-alamul jinsi yang dimaksud apa? Itu nama yang mencakup jenis nam tanpa ada pengkhususan. Salah satu dari anggota jenis itu, misalnya penamaan singa dengan Usamah. Baik. Yang lainnya apa? Yang hewan-hewan yang diberi nama dengan kunyah, misalnya apa? Dzib dinamai apa? Zu'alah. Taib. Dan yang lainnya. Kemudian dari sisi asal penggunaannya menjadi berapa? Terbagi. Siapa yang belum? Abdul Salam. 2, yaitu mangkul dan murtajal. Maksud murtajal itu bagaimana? Yaitu sejak asalnya memang orang Arab menggunakan sebagai nama, tidak pernah dikenal orang Arab menggunakan selain nama. Berbeda dengan mangkul. Mangkul itu dinukilkan dari apa? Dari penggunaan yang lain. Misalnya dinukil dari isim fa'il ataukah isim maf'ul, atau bahkan apa? Berupa jumlah misalnya. Seorang dinamakan misalnya apa? Baraka nahruh. Baraka nahruh misalnya. Ada orang Arab dinamakan Baraka nahruh. Taib dan seterusnya.
ta'abbata syarran, ada ta'abbata syarran. Kisahnya ada seorang mencari kayu bakar di malam hari. Nah, dia mencari kayu bakar, ngambili, namanya mencari kayu bakar di malam hari, tidak tahu ini ular atau kayu. Dia ambil, masukkan saja, makanya dikempit. Nah, semuanya dibawa, bawa kayu, ternyata ada ularnya. Maka dia dinamakan dengan ta'abbata syarran, yaitu mengempit kejelekan. Ular, ya, daya ular ikut dibawa. Baik. Sekarang kita masuk pada yang ketiga, isim isyarah. Al-ismul isyarah atau ismul isyarah dengan bentuk idhafah. Pengertiannya antum perhatikan dalam mustalahat, ma wudi'a liyadulla ala muayyanin biwasitati isyaratin hissiyatin aw ma'nawiyah, yaitu suatu kata yang diletakkan untuk menunjukkan atas muayyan, yaitu hal yang telah ditentukan, makna muayyan, dengan perantara isyarat. Nah, isyarat ini ada dua jenis, ikhwan. Isyarat yang hissiyah. Isyarat hissiyah itu isyarat yang memang apa? Bisa dirasa dengan indera, misalnya nunjuk. Nah, baik. Misalnya, hada Muhammad, dan seterusnya. Ini isyarat hissiyah. Atau dengan isyarat maknawiyah. Naam, isyarat yang sifatnya maknawi secara makna. Dan isim isyarah di sini perhatikan terbagi menjadi dua. Naam, zah, zihi, zi, naam, tih, ti, zani, tani, ulai. Naam, ini isim isyarahnya, kawan. Adapun ha yang biasa bergandengan dengan isim-isim isyarah ini, maka dia hakikatnya bukan isim isyarahnya, tapi apa? Harfut tanbih. Makanya antum hanya melihat di sini misalnya pada hadza yang merupakan isim isyarah apa, Khalid? Za-nya saja. Adapun ha harfut tanbih. Nah, sedangkan za itulah isim isyarahnya. Nah, dan harfut tanbih, kawan, masuk dalam kategori huruf zaidah, sehingga boleh dia disebutkan, boleh dihilangkan. Seorang boleh mengatakan hadza, boleh mengatakan za, hadhihi atau zihi, hatani atau tani, dan seterusnya. Dan dikarenakan ha ini adalah huruf tambahan atau dengan istilah khusus namanya apa? Tadi harfut tanbih, maka boleh dipisahkan antara ha dan isim isyarahnya, kawan. Nah, boleh dipisahkan dengan dhamir munfasil fi mahalli raf'in mubtada. Biasa, ha anadza, ha anadza, atau ha antadza, ha antum ulai. Baik. Makanya dalam ayat apa? Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Ini ha sebenarnya asalnya apa? Ha ulai, ya tidak? Kemudian antara ha tanbih dengan isim isyarahnya dipisah dengan apa? Dhamir munfasil pada kedudukan rafa sebagai mubtada. Naam, sebagai mubtada. Sedangkan isim isyarahnya apa? Pada ha antum, ha anadza, nah, ha antum ulai, maka hanya harfu tanbih, antum,
apa? Fi mahalli raf'in mubtada, kemudian ulai sebagai apa? Fi mahalli raf'in khabar. Paham? Ini susunannya, sehingga nanti kalau kita lewat dalam Al-Quran atau dalam hadis antum sudah bisa memisahkan antara apa? Ha tanbih dengan isim isyarah dengan dhamir munfasil. Nah, dhamir ini fi mahalli raf'in mubtada, sedangkan isim isyarahnya fi mahalli raf'in khabar. Dan terkadang hanya itu ikhwan diulangi lagi. Kalau tadi apa? Ha antum ulai, ya tidak? Ha antum ulai. Nah, terkadang diperbolehkan juga hanya ini diulangi lagi pada apa? Pada isim isyarahnya. Baik, setelah dipisahkan dengan apa? Dengan dhamir munfasil, diulangi lagi ha tanbih untuk menguatkan. Seperti pada ayat yang lain apa? Ha antum haulai. Nah, kenapa misalnya antum dulu ketika ngapal kok ini beda? Nah, kenapa? Karena pada ha antum haulai ingin dikuatkan lagi, sehingga ha tanbihnya ada berapa? Ada dua. Ha antum, ha yang pertama ha tanbih, kemudian apa? Antum fi mahalli raf'in mubtada. Ha yang kedua apa? Tayyib li tauqidit tanbih. Itu. Jadi hak yang kedua li tauqidit tanbih, untuk menguatkan tanbihnya. Sehingga lebih mantap mana antara ha antum haulai dengan ha antum ulai? Lebih kuat ha antum haulai. Baik. Kemudian berhubungan dengan isim isyarah ini ya kawan, hukum berikutnya wajib pada isim isyarah yang digunakan untuk menunjukkan makna jauh. Nah, antum bisa lihat di yang dikotakin di sini. Nah, yang dikotakin di sini. Nah, setelah za, bihi, di, tihi, ti, zani, tani, ulai, tasbiku ha tanbih jawazan. Boleh diawali dengan apa? Ha tanbih jawazan. Maksudnya jawazan, sifatnya boleh, tidak wajib, ya kan? Berarti boleh dihilangkan, boleh tidak. Nah, kemudian ikhwanifillah, untuk isyarah lil makan. Isyarah untuk apa? Untuk suatu tempat, seperti huna dan thamma. Huna dan thamma. Huna di sini, thamma di sana. Nah, huna dan thamma. Perhatikan setelahnya. Untuk lil bu'di talhaquha kafun au kaf walam. Untuk menunjukkan makna jauh, maka apa? Diikutkan kaf atau kaf dan lam. Sehingga apa? Terkadang seorang mengatakan kalau huna di sini, kalau di sana apa? Hunaka. Atau kalau semakin jauh berarti apa? Hunalika. Paham? Hunalika. Baik. Nah, ini asalnya. Kaf itu kaf apa ya kawan? Nah, baik, untuk isim isyarah lil ba'id yajibu an yakuna muqtarinan bi kafil khitab. Ini secara umum, baik lil makan atau yang lain. Naam, yajibu fi ismil isyarah lil ba'id an yakuna muqtaranan bi kafil khitab. Wajib digandingkan dengan kaf khitab. Seperti apa misalnya? Hadza, ini untuk qarib, ya. Tapi kalau untuk ba'id menjadi apa? Zaka. Tika. Baik, ini namanya kaf apa? Pada zaka kaf apa? Kaful khitab. Adapun lamul bu'di,
lam yang menunjukkan makna jauh, maka sebagian isim isyarah bisa menerimanya, sebagian tidak. Baik. Seperti zaka dan tika, maka itu boleh bergandengan dengan lamul bu'd. Menjadi apa? Kita katakan zalika dan tilka. Zalika dan tilka. Nah, jadi pada zalika isim isyarahnya mana? Za. Paham? Kemudian lam apa? Lamul bu'di. Lamul bu'd. Kemudian kaf di sini apa? Kaful khitab. Jadi 3 huruf pada zalika, antum harus tahu nam baik namanya masing-masing. Kemudian juga tilka, asalnya tika, kemudian diberi apa? Diberi lam. Nam. Isim isyarahnya mana? Ti saja. Ya. Ti mabniun ala sukun ala ya'il mahdhufah. Asalnya kan ti. Asalnya tilka. Sejarahnya gitu. Ti kemudian lam apa? Apa Abdul Razak tadi? Lamul bu'di. Bu'd yaitu bu'dun. Bu'dun itu jauh. Lam untuk menunjukkan jauh. Kemudian kaf ini apa? Kaf khitab. Ya, asalnya tilka. Kaidah dalam i'lal apa? 2 sukun. Nah, berjajar. Satunya kok huruf apa? Huruf illah, ya kan? Buang saja. Akhirnya menjadi tilka. Nah, adapun yang menunjukkan makna musanna ikhwan seperti apa? Zanika dengan nun, dan tanika serta ulaika, maka tidak boleh bergandengan dengan apa? Dengan lamul bu'di. Ini pendapat dalam masalah ini. Jadi nggak bisa ula'lika ya Pak. Nah, jadi apa yang tidak bisa bergandengan dengan lamul bu'di tadi alif? 3 apa itu? 3 apa saja? Zanika, tanika, dan ulaika. Naam. Dan lamul bu'di ya ikhwan, i'rabnya apa? Harfun mabniun ala sukun, la mahalla lahu minal i'rab. Kenapa? Karena asal dari zalika yaitu zalka. Ya. Kata Allah enggak jadi itu. Ya. Asal dari zalika, antum bayangkan za, alif, lam, kemudian kaf. Lamnya apa? Sukun. Maka lamul bu'di antum ingatkan mabniun ala sukun. Baik, asalnya zalka. Terjadi iltika usakinan, maka apa? Antara alif dan lamul bu'd. Baik, fahurikatil lam bil kasri. Maka lam diharokati dengan kasar untuk keluar dari iltika usakinain, dan alif pada kata zalika naam disebutkan secara nut saja. Maka kita mengucapkannya apa? Panjang, ya kan? Ketika membaca antum panjang enggak? Zalika. Ya. Mat tabi'i, ya kan? Kalau dalam Quran berdiri ininya harokatnya ada alif kecil. Nah, itu sejarahnya. Ya. Sejarahnya itu. Jadi zalika. Kenapa kok zanya panjang? Karena di sana ada apa? Asalnya ada alif. Ya. Cuman alifnya enggak berani muncul, sembunyi saja. Ya. Nah, tidak dimunculkan, cuman apa? Disuarakan. Ada apa? Tanda kalau dia ada. Nah, sehingga dibaca mad. Zalika.
sehingga menjadi apa? Tulisannya dzalika. Maka kita ketika mengi'rab, mau mengi'rab secara lengkap pada dzalika apa tadi? Za apa? Isim isyarah mabniun ala apa? Ala as-sukun. Naam, ala al-alif mahdhufah lafdhan mutsbatah nutqan. Itu kalau mau lengkapnya. Baik, yaitu alif yang dihilangkan secara lafaz dan ditetapkan secara pengucapan. Kemudian lam apa tadi? Harfu apa? Lil bu'di. Naam, lamul bu'di. Lamul bu'di mabniun ala sukun. Baik, ya kan? Mabniun ala sukun. Wa hurrikat fil kasri litakhallus min iltiqa'is sakinain. Paham? Diharokati dengan kasrah untuk keluar dari iltiqa'us sakinain. Paham, Hudzaifah? Hah? Mudah ini, cuman teori ini. Tapi kalau enggak, sekarang kan jadi tahu sejarahnya bagaimana. Nah, kemudian kaf apa? Harfu khitab mabniun alal fathi, jelas. Nah, yang belajar kata nada aja belum pernah lewat ini. Nah, baik. Kemudian tilka. Tilka asalnya tadi apa? Tilka, sama ya dengan dzalka. Makanya mabniun ala sukun. Baik, ala ya'i mahdhufah. Baik. Hah? Apanya? Al-mahdhufah nutqan. Alal alifil mahdhufah nutqan. Lafdhan alal alifi al-mahdhufah lafdhan al-musbatah nutqan, yaitu di atas alif yang dihilangkan secara lafaz, tapi apa? Ditetapkan dalam pengucapan. Sekarang kalau tilka gimana? Kalau tilka dibuang, nggak ada bekasnya sudah. Kita nggak membaca tilka, enggak. Orang Arab nggak suka gitu. Nah, kalau dzalika ya. Tapi kalau tilika nggak bisa ya kan? Maka apa? Lamnya disukun. Ya, lamnya tetap disukun. Lamul bu'dinya mabniun ala sukun, jelas, ya kan? Nah, sekarang takhallusnya dengan menghilangkan ya. Maka naam pada tilka ti ya, kita bacanya ti bukan tak. Ti isim isyarah mabniun ala sukun alal ya'il mahdhufah lil takhallus min iltiqa'is sakinain. Kemudian lamul bu'di naam harfun mabniun ala as-sukun. Wal kaf apa? Harfu khitab. Baik. Barakallahu fikum. Ini diingat-ingat faedah bagus ya kawan, detail. Nah, faedah sebenarnya apa? Mudah, berhubungan dengan taib keadaan unsur penyusun dalam suatu isim isyarah. Biasanya kita kenalnya dikiranya apa? Dzalika semuanya isim isyarah, ya tidak? Hadhihi isim isyarah semuanya. Tapi kalau mau didetailkan itu, nah, sehingga kaf pada dzalika, tanika, zanika itu adalah apa? Huruf. Naam, sekedar huruf apa? Huruf untuk menunjukkan khitab, ya, tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Baik.
Sehingga ikhwan perlu diketahui bahwasanya kaf ini tidak ada hubungannya dengan sesuatu yang diisyarati. Nah, tidak ada hubungannya dengan sesuatu yang diisyarati. Hanyalah dia untuk menunjukkan mukhatab saja. Menunjukkan, karena namanya isyarah kan ada orang yang diajak bicara, ya kan? Hanya untuk menunjukkan mukhatab saja, sehingga dinamakan lamul kaful khitab. Sehingga orang Arab sendiri, ikhwan, dalam mensikapi kaful khitab, nah, mereka ada dua lughah. Nah, lughah yang pertama yang kaf ini berubah-ubah bersama dengan perubahan yang diajak bicara. Baik. Kalau yang diajak bicara adalah laki-laki satu, maka zalika baitun misalnya. Zalika baitun. Kalau yang diajak perempuan, kita sedang ngomong dengan ibu kita misalnya, atau dengan anak perempuan, maka ingin mengatakan itu rumah. Berarti apa? Zaliki baitun. Ya Fatimah misalnya. Kalau yang diajak bicara berdua orang, Zalikuma mimma 'allamani Rabbi. Nah, lughah inilah ikhwan fillah yang datang Al-Qur'an dengannya. Nah, bahwasanya kaful khitab ini tatasarraf ma'a al-mukhatab tasarruf al-kafil ismiyah. Dia apa? Terjadi perubahan, berubah-ubah sesuai dengan apa? Perubahan kaf ismiyah. Tapi dia tetap kaful khitab, harfun la mahala lahu minal i'rab. Nah, di sini berarti ketika ingin menggunakan lughah yang Al-Qur'an turun dengannya, kawan, antum harus memikirkan dua hal. Sesuatu yang diisyarati, ya, yang ditunjuk dengan orang yang diajak bicara. Kalau sesuatu yang ditunjuk, itulah antum harus memilih isim isyarahnya apa? Apakah za atau na'am, tani atau ti, ya kan? Kemudian yang diajak bicara siapa lagi, beda. Nah, itu mikirnya dua. Makanya kalau sedang bicara biasanya ini yang kadang keliru-keliru. Dan permasalahan orang-orang Indonesia kalau sedang ngomong, nah biasanya keliru dalam penggunaan isim isyarah, juga dalam penggunaan dhamair. Ini banyak. Kita ketika ngomong dengan orang-orang Arab. Adapun lughah yang kedua yaitu apa? Kaf tetap saja. Tufradu kaful khitab wa tuftahu ala kulli hal. Jadi pokoknya dia di fathah pada semua kondisi. Ini lebih mudah bagi kita. Pokoknya apa? Zalika, semuanya zalika. Zalika baitun ya Muhammad, zalika baitun ya Fatimah, zalika baitun ya rajulan. Walaupun yang diajak bicara orang, dua orang laki-laki, tetap zalika. Nah, bukan zalikuma. Ketika yang diajak bicara perempuan, tetap apa? Zalika baitun ya Fatimah. Nah, kalau lughah yang pertama tadi apa? Zaliki jadinya, ya kan? Paham? Nah, contoh dalam Al-Quran, paham belum ini? Ini sebenarnya butuh papan tulisnya mak. Nah, baik. Ada dua lughah hubungannya dengan isim isyarah ketika digandengkan dengan apa? Kaful khitab, ya kan? Lughah yang pertama, kaf khitab ini berubah-ubah sesuai dengan orang yang diajak bicara itu siapa. Ya, kalau yang diajak bicara perempuan maka ki. Kalau yang diajak dua orang maka kumah. Kalau yang diajak na'am jamak maka kum, terus. Ya kan? Tapi lughah yang kedua, kaf ini tetap saja. Pokoknya ka, karena harfun mabniyun alal fathi.
Sehingga siapapun yang diajak bicara, baik 1, 2, 3, laki-laki atau perempuan, tetap apa? Ta. Maka zalika, tanika. Nah, ini lebih mudah. Baik. Dan dalam Al-Quran, ikhwani fillah, penggunaan lughah ini juga ada, seperti pada surat Al-Baqarah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ya kan? Kadzalika ja'alnakum, yang mukhatabnya siapa? Hah? Mukhatabnya antum. Kalau pakai lughah yang pertama berarti jadinya bagaimana Bapak Razak? Ya, kadzalikum ja'alnakum ummatan wasata. Sudah bisa bedakan kan? Nah, ini kalau semakin tahu kan, jadi asyik mempelajari Al-Qur'an. Nah, mempelajari Al-Qur'an. Dan itulah apa balaghah dalam Al-Qur'an, ikhwan. Kadang seperti ini, kadang seperti itu, yang butuh. Nah, setiap orang ingin menggali baik dari sastra maupun dari makna, itu tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya. Nah, dalam masalah tadi apa misalnya? Ha antum ulai dengan ha antum haulai. Ini sudah beda aja, para ulama berusaha menggali kok dibedakan. Kalau kita saat ini paling tahapnya cuma nginget mana yang ada haknya, mana yang nggak ada haknya, di mana tempatnya ketika ngapal, ya tidak? Itu saja keliru-keliru. Nah, makanya ikhwan ijtahidu. Nah, semakin seorang paham lughah Arabiyah, semakin mudah insyaallah untuk menghafal Al-Qur'an, memahaminya. Baik. Nah, itu diingat-ingat ya. Sekarang tugasnya pakai lughah yang pertama untuk latihan. Antum buat dalam bahasa Arab. Itu adalah mobil, wahai Muhammad. Itu adalah mobil, wahai Muhammad. Itu ya, berarti jauh. Kalau saya pakai itu berarti yang diinginkan jauh. Ini makanan kalian, wahai anak-anak perempuanku. Ini makanan kalian, wahai anak-anak perempuanku. Ketiga, itu buku-buku yang bermanfaat, wahai teman-temanku. Itu buku-buku yang bermanfaat, wahai teman-temanku. Ini dua anak yang nakal, wahai Pak Polisi. Ini dua anak yang nakal, wahai Pak Polisi. Nah, sudah itu. Latihan untuk apa? Mengubah-ubah isim isyarah dengan apa? Kaful khitabnya. Pakai lughah yang pertama tapi ya. Nah, barakallahu fikum, laktai bihadza, subhanakallah.